karena Kelurahan Penjaringan itu kategorinya padat, sehingga warga tuh untuk rentan penyakit anemia, stunting, gizi buruk itu cenderung tinggi. Karena dalam satu rumah itu bisa dihuni sampai 2-3 kakak. Jadi penyakit-penyakit dan kayak seperti itu mudah sekali tertular, sehingga dan mereka tidak mengerti bagaimana cara mengatasinya gitu. Ya, sebagaimana kita tahu, ibu rumah tangga atau perempuan ialah tulang punggung keluarga dalam konteks bagaimana bisa menciptakan keluarga yang tangguh dan sehat ya. Nah, mungkin dari sisi bapak lebih banyak ekonomis, tapi untuk ibu banyak kita lihat mereka bukan hanya berfungsi pada sisi ekonomis, tapi juga fungsi-fungsi keluarga, termasuk juga bagaimana mereka bisa mendidik anak, membesarkan anak ya. Tujuan dari program self-care atau program perawatan kesehatan mandiri ini sebetulnya ada dua, yaitu untuk meningkatkan kesadaran terkait dengan kualitas kesehatan kelompok perempuan rentan dan juga untuk merubah perilaku mereka. Kenapa ini menjadi penting? Karena kelompok perempuan rentan rata-rata minim informasi terkait dengan pentingnya kualitas kesehatan yang dimiliki oleh mereka, khususnya juga di dalam keluarganya gitu ya. Iya, jelas. Jadi dengan adanya self-care dari Mercy ini dan PT Bayer ini, jadi kami sangat terbantu banget gitu ya. Apalagi tentang PHBS ya. Itu mereka juga disambi juga, tetapi karena emang ibu-ibu ini niatnya juga ingin menambah ilmu, mereka tetap mau melakukan sebenarnya. Cuman kalau pakai pemakaian Zoom, terkendalanya ya tadi sinyal, kemudian pemakaian Zoom yang belum paham sekali, kemudian kuota yang khawatir habis. Tantangan saya yang pertama itu yaitu bagaimana cara kita memaparkan materi dengan bahasa yang sederhana agar para anggota lebih mudah mengerti dengan materi yang kita sampaikan. Yang kedua, bagaimana memaparkan materi itu dengan cara yang menyenangkan agar anggota KPP itu nggak ngantuk, nggak jenuh, dan dapat berperan aktif dalam menjawab pertanyaan yang kita berikan. Biasanya saya cara penyajiannya saya asal-asalan karena saya nggak tahu nilai gizinya yang bagus apa gimana gitu, cara mengelolanya saya kan nggak tahu. Sekarang karena adanya KPP ini saya jadi tahu cara ngelola masakan yang baik yang tidak menghilangkan vitamin-vitamin yang ada di dalam sayur-sayuran itu. Salam sehat dan semangat. Mungkin nanti kami akan melakukan kegiatan KPP seperti ini lagi sebulan sekali dengan dukungan dari RT, RW, dan LMK. Kita mungkin berniat kayak misalnya bisa kita bilang kayak berkolaborasi dari beberapa program dijadikan satu. Mungkin yang tadinya sasarannya kecil hanya wilayah ibu hamil dan ibu menyusui, karena beberapa materi dari WUP pun bisa mencakup ke semuanya, tidak hanya ibu hamil, ibu menyusui, itu pun bisa diikutsertakan juga, misalnya yang kadang remaja putri ataupun ibu yang punya balita. Jadi kita bilang tinggal kolaborasi aja, dan itu tinggal kita susun aja sih. Kami kembalikan juga ke wilayah ya. Kami ucapkan terima kasih dari Mercy Corps Indonesia atas dukungan serta kontribusi serta juga dedikasi dari Bayer Indonesia untuk bisa mendukung kesehatan mandiri dan kesejahteraan dari ibu-ibu yang ada di Jakarta, sehingga mereka bisa mendorong diri mereka sendiri, menjaga keluarga mereka dan komunitas mereka untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan di komunitas-komunitas dan kantong-kantong kemiskinan di Jakarta. Tapi juga bersifat antar unsur. Jadi ini contoh yang baik sekali antara dari Mercy Corps Indonesia itu mewakili masyarakat sipil dengan PT Bayer yang mewakili private sector. Ini yang saya sebut sebagai antar unsur ya. Dan Kementerian Kesehatan melalui Promkes akan mendampingi ya dari sisi substansinya tadi masalah-masalah kesehatan. Jadi peranan ini saya rasa bisa kita saling berkoordinasi lah ya dalam kemitraan. Seperti kami memprogramkan untuk STPM, sanitasi berbasis masyarakat,
itu kalau bisa Bayer maupun Mercy Corps membantu, itu tambah lagi program untuk penyehatan masyarakat di Kelurahan Durkosambi. Saya harapkan. Terima kasih kepada PT Bayer dan Mercy Corps Indonesia.